Selamat malam, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita akan mengikuti acara pendadaran secara online untuk persiapan mengikuti perjamuan kudus reguler yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Sebelum mengikuti acara pendadaran ini, mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami akan mengikuti acara pendadaran secara online pada malam hari ini. Kiranya Engkau iring, tuntun, dan sertai kami semua dalam mengikuti acara pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Segala doanya hanya kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 148 bait 1 dan 4. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Irianto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pendadaran dalam rangka memenuhi undangan Tuhan, yaitu perjamuan kudus yang akan kita selenggarakan bersama. Dan karena itu mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur. Karena Engkau senantiasa memberkati, melindungi, dan mencukupkan apa yang kami butuhkan sampai hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menyiapkan kami memasuki, memenuhi undangan Tuhan, mengikuti perjamuan kudus. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu, meyakini kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu sendiri Tuhan urapi dengan Roh Kudus, penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga firman Tuhan disampaikan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus yang sudah disiapkan oleh gereja bagi kita semua. Dan untuk renungan pada malam hari ini, pada hari ini saya akan memberikan sebuah tema
mencari, dan menyelamatkan. Sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, perlu kita renungkan bersama, cobalah kita berhenti sejenak dan berpikir. Apa reaksi kebanyakan orang ketika melihat orang jahat atau melihat orang berdosa? Kira-kira apa reaksi orang ketika melihat orang jahat, orang berdosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang akan mencibir terhadap orang jahat, orang berdosa. Bahkan mungkin marah karena melihat kejahatannya yang begitu luar biasa. Bahkan jengkel, ingin menghukum. Karena kita juga melihat ketika bagaimana seorang pencopet ketangkep, pencuri ketangkap, apa yang dilakukan masyarakat. Mereka berlomba-lomba sebenarnya ingin membunuhnya. Nah pertanyaannya, ketika reaksi orang yang demikian ketika menjumpai melihat orang yang jahat, orang berdosa seperti itu, kira-kira wajar atau tidak saudara? Kira-kira reaksi itu reaksi yang wajar atau reaksi yang bisa dibenarkan? Mungkin itu dianggap wajar karena apa? Ya karena memang kebanyakan orang tidak setuju dengan perbuatan jahat mereka. Kebanyakan mereka tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan jahat, berdosa. Mereka tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Maka reaksi yang muncul adalah kemarahan. Tidak setuju diwujudkan dalam kemarahan. Mencibir, merendahkan, menolak, bahkan kalau perlu menghukum dan membunuhnya. Nah yang menjadi pertanyaan, kalau itu sesuatu reaksi yang wajar, tetapi reaksi yang dimunculkan adalah sama jahatnya dengan yang mereka lihat. Karena reaksi mencibir, menolak, marah, bahkan ingin menghukum, membunuh sekalipun. Ini reaksi yang menurut saya kira-kira bisa dibenarkan tidak? Nah ini perlu kita renungkan bersama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang jahat itu timbul dari orang baik yang tersakiti. Jadi sebenarnya orang jahat itu bukan orang jahat aslinya, orang baik yang tersakiti. Nah ada pendapat yang demikian. Lah bagaimana dengan kita orang percaya? Ketika kita menjumpai orang-orang yang begitu jahat, menjumpai orang-orang berdosa, apakah kita juga akan memandang rendah, menolaknya, mencibirnya, mengasingkannya? Karena itu mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Untuk bisa mengerti bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Mari kita membuka bersama Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kecenderungan orang ketika melihat kesalahan orang berdosa atau kejahatan orang bilang mungkin ini gawan bayen. Kecenderungan orang ketika melihat orang yang berlaku salah,
berbuat dosa dan berbuat jahat adalah memandang rendah. Memandang rendah mereka. Bahkan tidak hanya memandang rendah, membicarakan keberdosaannya, sikapnya, dan selanjutnya dibicarakan. Dan kadang malah dijauhi, mencela, bahkan menolak untuk bergaul dengan mereka. Menolak untuk menerima mereka, tidak pantas. Mereka orang jahat, orang berdosa. Bahkan kalau perlu membunuhnya. Nah saudara dikasih Tuhan, itu kecenderungan orang ketika melihat orang yang tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan. Nah yang perlu kita perhatikan, apakah sikap yang demikian yang sepertinya wajar? Karena kecenderungan orang ketika melihat orang jahat atau pencuri, penjahat ketangkap itu reaksinya ingin membunuhnya, ingin membinasakannya. Ini bisa kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang ada selama ini saudara. Nah pertanyaannya, apakah sikap yang demikian itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu sikap yang benar? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan sikap yang demikian. Yang pertama, sikap yang demikian itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ketika kita menjumpai orang berdosa dan reaksi orang adalah menolaknya, bahkan ingin menghukum, membinasakannya, maka sikap yang demikian itu tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan ini membawa kepada dampak yang mengerikan. Orang yang demikian yang kita tolak, yang tidak diterima, itu justru akan mati dalam kebinasaannya. Pernahkah kita berpikir ketika seseorang menolak orang berdosa, menjauhi orang berdosa, menjauhi orang jahat, dan tidak ada kepedulian terhadap mereka, bahkan menghukum mereka, maka itu justru tindakan yang membuat si pendosa itu akan mati dalam kebinasaannya. Yang kedua saudara, sikap menolak, merendahkan, mencibir orang berdosa, orang jahat. Kalau kita renungkan itu artinya sama saja kita menganggap lebih baik dari mereka. Kita menganggap kita tidak sama dengan mereka. Dan itulah sebuah kesombongan. Sikap yang demikian itu menunjukkan sebuah kesombongan yang luar biasa dari orang yang merendahkan orang lain. Orang yang berdosa, yang dianggap pendosa, yang dianggap jahat dan selanjutnya. Nah saudara dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, sikap penolakan terhadap mereka. Ketidakpedulian terhadap mereka, bahkan merendahkan, mencibir mereka, adalah sikap yang menunjukkan tidak ada kasih di dalamnya. Nah sudah dikasih Tuhan, sikap yang demikian menunjukkan tidak ada kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika mereka melihat Yesus berkumpul ada bersama-sama dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Maka orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat itu mencela tindakan Tuhan Yesus. Mereka bersungguh-sungguh mencela. Mereka berkumpul, Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena memang menurut adat mereka, ajaran agama mereka, orang-orang yang dianggap pendosa itu tidak layak. Mereka tidak mau dikotori dengan para pendosa. Mereka ditolak, mereka diasingkan, dipinggirkan. Bayangkan saudara, ketika tokoh agama yang harusnya mengajarkan kebenaran supaya mereka bertobat dan selamat, tidak mau menjumpai orang-orang berdosa, bahkan menyingkiri orang-orang berdosa. Lah terus kapan orang-orang berdosa ini bisa selamat? Nah saudara dikasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika melihat para pendosa. Dan mereka mencela tindakan Tuhan Yesus yang merangkul, menerima para pendosa ini. Nah saudara dikasih Tuhan, sekarang bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Sikap Tuhan Yesus terhadap para pendosa yang dianggap orang-orang buangan, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak layak ini. Ternyata di dalam bacaan kita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menerima mereka. Menerima para pendosa yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Tuhan Yesus menerima mereka karena justru kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, merangkul mereka supaya mereka kembali memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus menerima mereka, menerima para pendosa ini. Tidak merendahkan, tidak mencela, tidak menghukum, bahkan tidak membunuh. Tapi justru menerima mereka, mengajar mereka. Menanggapi sungutan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Yaitu perumpamaan tentang domba yang tersesat. Domba yang hilang, domba yang tersesat. Saudara, ini menarik sekali. Kalau dikatakan domba itu tersesat, itu menunjukkan bahwa domba ini tidak mengikuti gembala. Karena di Timur Tengah itu gembala itu jalannya di depan, domba-dombanya mengikuti di belakang. Jadi kalau domba ini sampai tersesat berarti domba ini beleng. Domba itu nuruti karpe dewe. Sehingga dia lepas dari kumpulan ini, tidak mengikuti gembala dan dia tersesat. Itu artinya domba ini memang domba nakal. Domba yang tidak manut, domba yang tidak mengikuti sang gembala. Sehingga akibatnya dia tersesat. Nah saudara, sama dikatakan sebagai orang berdosa. Orang berdosa itu orang yang menuruti karpe dewe. Orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Dan mungkin orang melihat orang demikian jengkel, marah. Ya itulah yang saya katakan. Melihat orang yang demikian timbul kemarahan, timbul ketidaksenangan. Nah saudara, domba ini ternyata domba yang tersesat. Dan dia tersesat karena dia tidak mengikuti sang gembala. Ketika domba itu tersesat, saudara, domba ini dalam posisi sangat terancam. Karena domba itu binatang yang lemah, tidak punya tanduk. Dia tidak bisa membela diri terhadap ancaman yang datang menghampiri dirinya. Dari singa, dari beruang, dari serigala. Oh, dia rentan sekali. Dia terancam ketika tersesat. Dan inilah kondisi orang yang meninggalkan Tuhan. Inilah kondisi orang berdosa, orang yang jahat, orang yang terpisah dari Allah, dari gembala. Dia dalam kondisi yang sangat mengerikan, terancam. Jiwanya terancam, hidupnya terancam. Kalau tidak dicari dan diselamatkan, kalau tidak dikembalikan, maka domba ini dipastikan akan mati karena ancaman-ancaman yang demikian itu. Karena domba ini binatang yang bodoh. Binatang yang tidak bisa kembali ke kandang kalau tidak dituntun oleh gembala. Nah saudara, itulah gambaran orang berdosa. Orang berdosa itu berarti jelas namanya berdosa. Berarti dia melawan Tuhan. Dan orang berdosa itu orang yang terpisah dari Tuhan. Itu orang yang sangat terancam. Mengerikan, terancam. Kalau tidak dicari dan tidak diselamatkan, maka orang berdosa akan binasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari perumpamaan itu Tuhan Yesus menunjukkan ada seorang gembala yang punya 100 domba. Ketika domba itu mulai masuk ke kandang, ternyata 99 yang masuk, hanya 1 yang tidak masuk. Loh, kemana ini? Dia tahu dombanya ada yang tersesat 1. Dan apa yang dilakukan gembala? Maka dia menutup kandang itu di padang gurun, dibiarkan karena kandang di sana itu di padang gurun dari tumpukan batu gitu ya. 1 pintu begitu ditinggalkan untuk mencari domba yang tersesat. Itu gembala yang baik. Mencari yang 99 yang sudah aman ini ditinggalkan. Dia cari yang tersesat karena terancam hidupnya. Kalau tidak ketemu domba ini pasti mati. Maka dicarilah, gembala itu mencari domba yang tersesat itu. Dan akhirnya ditemukan. Nah ketika ditemukan betapa dia bersuka cita menemukan dombanya dalam kondisi selamat. Maka diambilnya lah, dipanggulnya lah dan dibawanya pulang. Dan sampai di kampung dia mewartakan kepada tetangga-tetangganya. Mari bersuka cita bersama aku karena dombaku yang hilang sudah kembali lagi, ditemukan. Saudara dikasih Tuhan,
di dalam bacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata itu juga yang ada dalam hati Tuhan. Itu yang ada dalam hati Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Justru Tuhan melihat orang berdosa ini orang yang butuh diselamatkan. Ketika orang berdosa ini bisa diselamatkan, mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ada sukacita besar di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah hati Allah kita. Itulah gambaran hati kasih Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Gereja kita memiliki sebuah visi, yaitu bersama mengikut Sang Gembala Agung. Bersama mengikut Sang Gembala Agung. Dan tema kita tahun ini mengatakan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bukan mengenakan pikiran dan perasaan ahli-ahli Taurat atau orang Farisi. Kristus. Dan kita tahu bagaimana pikiran dan perasaan Kristus melalui gambaran tentang gembala yang baik, domba yang tersesat tadi. Ketika melihat domba yang tersesat, tidak mencela, tidak marah, tetapi justru timbul kepedulian, dicari untuk diselamatkan, bukan dicari untuk dihukum, bukan dicari untuk dipermalukan, tetapi dicari untuk diselamatkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, gembala kita Tuhan Yesus itu peduli terhadap para pendosa. Itu bukan berarti peduli kepada para pendosa itu bukan berarti kita ikut-ikut cara hidup mereka yang berdosa, bukan. Karena Tuhan Yesus peduli kepada para pendosa bukan supaya Tuhan Yesus ikut berdosa, tetapi mengajar mereka. Mengajar mereka ke dalam jalan yang benar. Supaya mereka kembali kepada Gembala Agung. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Peduli kepada para pendosa. Tidak mencibir, tidak merendahkan. Tidak menghakimi dan tidak menolaknya. Tapi justru mencari dan menyelamatkan. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kita sadar. Kita kadang seperti domba yang tersesat, bukan domba yang 99 dalam kandang, yang tidak membutuhkan pertobatan. Kadang kita berlaku sebagai domba yang seringkali mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri. Apalagi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi penderitaan, doa-doa yang kita naikkan adalah keinginan-keinginan kita. Sehingga kadang ketika keinginan kita tidak terpenuhi, tidak tidak segera dijawab Tuhan, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi bersungut-sungut. Kadang kita berlaku sebagai domba yang tersesat, yang mengikuti keinginan diri sendiri, tidak mau mendengar kehendak Tuhan, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga dipenuhi dengan harapan-harapan, keinginan-keinginan yang menurut kita itu baik. Ya jelas tidak ada orang mengingini berharap untuk dirinya yang menurutnya tidak baik. Pasti itu semua dianggap baik. Tapi yang menjadi permasalahan, apakah keinginan kita yang kita anggap baik untuk diri kita benar-benar baik? Siapa yang tahu tentang yang baik untuk diri kita? Kita juga perlu ingat bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Tuhan itu punya rencana terhadap hidup kita. Tapi kalau kita hanya mengikuti keinginan-keinginan kita sendiri tanpa mengikuti rencana dan kehendak Tuhan, maka akan terjadi konflik, terjadi masalah. Jadilah gembala, jadilah domba yang baik.
Domba yang baik itu mendengar suara gembalanya dan mengikuti sang gembala, bukan mengikuti keinginan-keinginannya. Gembala yang baik Tuhan kita itu akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Itu gembala. Maka kalau kita mau mendengar dan mengikutinya, tidak mengutamakan keinginan dan harapan kita, manut dengan sang gembala, maka kita akan dibawanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tidak hanya itu aja, gembala itu juga akan membawa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Akan melindungi, menjaga kita sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jikalau kita mengikuti dengan tekun, dengan setia gembala agung kita, maka itu akan menjamin kita akan kembali ke kandang. Karena domba tidak akan pernah bisa kembali ke kandang kalau tidak mengikuti sang gembala. Saudara, baru kita renungkan bersama. Kita renungkan bersama. Perjamuan kudus adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menjadi sarana kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali mengikuti sang gembala agung. Pendadaran ini kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri. Bisa jadi kitalah orang-orang yang tersesat, domba-domba yang tersesat. Dan Tuhan Yesus senantiasa mencari kita, memanggil kita kembali untuk ke jalan yang mengikuti sang gembala agung. Untuk dibawanya kembali ke kandang surgawi. Gembala agung kita adalah gembala agung yang baik. Gembala yang tahu apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Lebih tahu dari apa yang diketahui domba itu sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kita diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali mengikuti sang gembala agung. Gembalanya akan membawa kita ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau, yang akhirnya akan membawa kita kembali ke kandang surgawi. Maka jadilah domba yang setia dan taat, mendengar dan mengikuti sang gembala agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu dan biarlah itu menolong kami untuk memasuki perjamuan kudus dengan cara yang layak. Tolong Tuhan, ampunilah kami untuk segala kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah kami kembali untuk mengikuti sang gembala agung dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa. Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab saudara? Kami
menegaskan kembali bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan sertai kami semua yang hadir di dalam acara pendadaran secara online ini. Kau persiapkan supaya pada saat nanti untuk mengikuti acara perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus 2021 mereka sudah siap semua untuk ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Tuhan sertai sampai pada hari Minggu nanti di dalam hati mereka masing-masing. Segala doanya kami serahkan dalam tangan Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus akan dilaksanakan secara online pada tanggal 1 Agustus 2021 jam 8 di YouTube GKJ Semarang Barat. Dan acara pada malam hari ini kita akan tutup di dalam pujian PKJ 126 bait yang kedua dan 4. Suci